Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dulu ya. Silakan Kak Eme dipersiapkan. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Sekarang ibu minta kalian tengok temannya di kanan, kiri, samping. Kira-kira siapa yang gak hadir? Ya, hadir semuanya? Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Berarti hari ini kita jumlahnya 20 orang. Sekarang ibu mau tanya nih, siapa yang masih ingat sama pembelajaran minggu lalu? Masih ada yang ingat? Kita belajar tentang apa ya kemarin ya? Ada yang mau coba jawab? Iya, betul. Sumber daya alam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ada yang mau jawab, Kak? Ya, Rangga apa? Betul, hebat. Rangga bilang sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jenis sumber daya alam dibagi menjadi dua. Apa aja ya? Apa sih? Masih ada yang ingat gak? Ada yang mau coba jawab? Ya, Nanda apa? Betul, hebat. Jenis sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifatnya dan asalnya. Jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu dibagi menjadi dua lagi. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian, sumber daya alam berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua juga. Apa? Apa Rangga? Ya, sumber daya alam hayati dan non-hayati. Nah, contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu hewan, matahari, tumbuhan, dan sinar matahari. Kemudian, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu emas, tembaga, perak, dan lain-lain. Setelah mempelajari sumber daya alam, sekarang kita akan mempelajari keragaman budaya di Indonesia. Anak-anak ada yang tahu bentuk-bentuk keragaman di Indonesia? Belum tahu? Mau tahu gak? Kalau mau kita belajar bareng-bareng ya. Bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia itu ada 7. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Yang kedua, keragaman bahasa. Yang ketiga, keragaman rumah adat. Yang keempat, keragaman tarian. Yang kelima, keragaman pakaian tradisional. Yang keenam, keragaman senjata tradisional. Dan yang ketujuh adalah keragaman alat musik tradisional. Jadi kita udah mengetahui bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia ada 7. Yang pertama apa? Keragaman suku bangsa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan suku bangsa? Ada yang tahu anak-anak? Nggak tahu? Nih, Ibu kasih tahu. Keragaman suku bangsa adalah sekelompok manusia yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Terus ada berapa sih suku bangsa di Indonesia ini? Ada yang tahu nggak? Wah, banyak. Iya betul, banyak. Tapi salah satunya apa? Ada yang tahu nggak? Di sini ada yang orang Jakarta. Angkat tangannya kalau ada yang orang Jakarta. Wah, ada 1, 2, 3. Ada 3 orang. Terus ada yang orang Jawa Barat. Banyak. Sama. Ibu juga orang Jawa Barat. Terus ibu mau tanya nih,
Yang orang Jakarta. Kalau Jakarta suku bangsanya apa ya? Mana nih yang anak Jakarta nih? Tadi ada 3 orang. Kok tiba-tiba nggak angkat tangannya? Apa sih suku bangsanya Jakarta? Suku bangsanya Jakarta yaitu adalah Sunda, Betawi, Cina, dan Arab. Nah, tadi yang orang Jawa Barat hampir semuanya nih. Kayak ibu nih sama orang Jawa Barat. Suku bangsanya apa ya Jawa Barat ya? Oh iya, benar. Betawi juga. Terus Sunda, Betawi, Banten, dan apa itu lagi? Dan Baduy. Betul. Pintar. Tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya yang kedua, keberagaman budaya di Indonesia apa? Keberagaman bahasa. Bahasa itu apa sih, Bu? Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahasa setiap suku bangsa itu berbeda-beda. Coba di sini tadi yang orang Jawa Barat mana? Angkat tangannya. Angkat tangannya lagi. Ibu orang Jawa Barat angkat tangannya. Nah. Terus yang orang Jakarta tadi mana? Ya, orang Jawa Barat identik dengan bahasa Sunda. Di sini orang Jawa Barat pasti bisa bahasa Sunda kan ya? Nih, contoh bahasa Sunda. Kang Dendi di mana bumi nak? Artinya adalah di mana rumahnya Kang Dendi, di mana rumahnya Adendi. Oh. Terus yang Adendi jawab apa? Bumi abdi teh di Semplak. Ada yang tahu nggak artinya apa? Iya, betul Nanda. Nanda jawab tadi artinya rumah Dendi di Semplak. Selanjutnya, kalau contoh bahasa Jakarta gimana? Tong, pagi-pagi lu udah ngopi aja. Terus selain itu gini, jangan pulang malam-malam lu Tong, ntar juga preman. Bahasa Jakarta identik dengan kata lu dan gua. Ngerti ya? Selanjutnya, yang ketiga adalah keberagaman rumah adat. Nah, setiap provinsi rumah adatnya itu berbeda-beda. Nih, Ibu punya contohnya sebentar. Nah, ini dia adalah contoh rumah adat di setiap provinsi. Yang ini adalah rumah adat dari Sumatera Barat yang disebut dengan rumah gadang. Kemudian yang ini adalah rumah dari Papua yang disebut dengan rumah Honai. Yang ketiga adalah rumah adat dari Aceh disebut dengan Krongbrad. Nah, anak-anak bisa lihat ya di sini ya lebih jelasnya. Setelah tadi kita sudah mengetahui keragaman rumah adat, sekarang kita akan belajar mengetahui keragaman tarian di setiap provinsi. Tarian itu apa sih? Ada yang tahu gak? Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan gerakan tubuh dan iringan musik. Di sini ada yang suka jaipongan? Atau yang setiap 17 Agustus suka tampil tari-tarian? Ada? Acungkan tangannya kalau ada. Nah, tari-tarian yang sering kalian lakukan itu adalah merupakan keragaman dari setiap provinsi. Keragaman tarian dari setiap provinsi. Nah, kalau tari jaipong dari mana sih, Bu? Kalau tari jaipong itu berasal dari Jawa Barat. Terus kalau tari piring dari mana tari piring? Yang piringnya taruh di kanan, di kiri. Dari mana ya? Iya betul, Dendi dari Sumatera Barat. Sekarang yaitu adalah keragaman pakaian tradisional. Nah, pakaian tradisional merupakan pakaian yang digunakan setiap
provinsi dalam acara-acara tertentu. Contohnya Provinsi Jawa Barat biasanya baju adatnya itu digunakan ketika mau menikah, misalnya memakai kebaya, untuk perempuan memakai kebaya, memakai sigar, dan memakai kain atau memakai kebaya Sunda. Kalau untuk laki-laki biasanya menggunakan baju pangsi. Selanjutnya yaitu adalah keragaman senjata tradisional. Ibu punya contohnya. Nah, juga beda-beda, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Sumatera Barat, dan ada yang dari Jawa Tengah. Anak-anak bisa lihat di sini ya. Nah, yang terakhir adalah keragaman alat musik tradisional. Cara mainnya pun berbeda-beda. Selain bentuknya yang beragam, cara mainnya pun berbeda-beda. Ada yang dipukul, ada yang hanya digerak-gerakkan, dan ada yang ditiup. Contohnya gamelan. Gamelan mainnya dipukul dan dipadukan dengan gong, alat musik, gambang, gendang. Itu untuk menciptakan musik yang harmonis. Yang digerak-gerakkan contohnya angklung. Terus kalau yang ditiup suling. Nah, itu merupakan keragaman alat musik tradisional. Nah, kita sudah membahas 7 keragaman budaya di Indonesia atau di keragaman budaya bangsaku. Nah, tadi kita ulang lagi. Yang pertama apa? Keragaman suku bangsa. Terus pinter, keragaman bahasa. Yang ketiga, keragaman rumah adat. Yang keempat, keragaman tarian. Yang kelima, keragaman pakaian tradisional. Yang keenam adalah keberagaman senjata tradisional, dan yang ketujuh adalah keragaman alat musik tradisional. Kesimpulan dari keragaman budaya di Indonesia ini adalah dengan adanya keberagaman ini harus menjadikan atau mendorong keragaman tersebut menjadi kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik, bukan malah menjadi terpecah belah atau tidak menjadi satu kesatuan. Sekarang ibu mau memberi tugas pada anak-anak semua. Sebelum tugasnya diberi, ibu mau kalian membuat kelompok, 4 kelompok. Karena di sini ada 20 orang, maka setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, silakan kalian membentuk kelompok dengan cara berhitung 1 sampai 5. Nanti ketika sudah berhitung, maka nomor yang sama berkumpul menjadi satu kelompok. Contohnya, ibu nomor 1. Nah, kemudian Dendi nomor 1. Nah, ibu dan Dendi menjadi satu kelompok. Mengerti ya? Silakan dibikin kelompok menjadi 4 kelompok. Sudah dibentuk kelompoknya? Nah, setelah dibentuk, ibu akan memberi tugas pada kalian semua untuk membuat kerajinan tangan menggunakan stick atau kardus atau apa saja untuk membuat rumah adat dari berbagai provinsi. Nanti selain membuat rumah adat tersebut, ibu juga mau kalian membuat laporan setiap kelompok ya. Misalnya menggunakan apa, atau membuat rumah adat provinsi mana, terus rumah adat itu berguna untuk apa, asal usulnya seperti apa gitu ya. Nanti dikumpulkan minggu depan kepada ibu, bertemu lagi dengan pembelajaran IPS ini ya. Nah, mungkin pembelajaran kali ini cukup ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf apabila ada kata atau perilaku yang kurang baik. Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.